Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rahman dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, dengan NIM terakhir 046. Dari sini saya akan menjelaskan terkait motor induksi dan Star Delta. Dan tujuan dari video ini adalah untuk sebagai penugasan praktikum mesin-mesin listrik yang diampu oleh Pak Rofik. Dan langsung saja. Jadi di presentasi kali ini kita akan membahas tentang apa itu motor induksi, terus bagaimana motor induksi bekerja, apa saja komponen penting, yaitu Britan, terminal box, dan lain sebagainya. Dan terus ada Star Delta Starter itu apa, alasan penggunaan Star Delta dibandingkan dengan Dual. Terus ada juga alur rangkaian daya dan kontrol. Dan terakhir adalah simulasi Star Delta di KD Simo. Oke, yang pertama adalah motor induksi. Apa sih motor induksi itu? Jadi, motor induksi adalah motor listrik arus bolak-balik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Disebut motor induksi karena arus pada rotor tidak berasal dari sumber listrik langsung, melainkan diinduksikan oleh medan magnet dari stator. Nah, motor induksi banyak digunakan di industri karena konstruksinya sederhana, tangguh dan awet, perawatannya mudah, harga relatif lebih murah, cocok untuk operasi berkontinu atau berkelanjutan. Nah, jenis motor induksi berdasarkan jumlah fasa itu ada dua, yakni satu fasa yang umumnya di rumah tangga, kemudian tiga fasa yang umumnya di sistem perindustrian. Nah, cara kerja motor induksi itu gimana? Jadi, prinsip kerja motor induksi berdasarkan hukum Faraday dan Lorentz. Nah, alurnya adalah yang pertama, tegangan AC diberikan ke belitan stator. Yang kedua, arus AC pada stator menghasilkan medan magnet berputar, atau bisa disebut rotating magnetic field. Nah, selanjutnya medan magnet berputar ini memotong batang rotor, yang akibatnya timbul arus induksi pada rotor. Nah, arus rotor menghasilkan medan magnet rotor. Interaksi medan magnet stator dan rotor menimbulkan gaya Lorentz. Gaya ini menghasilkan torsi sehingga rotor berputar. Nah, kecepatan rotor selalu lebih lambat dari kecepatan medan magnet stator. Nah, inilah yang disebut dengan slip. Oke, komponen penting motor induksi itu apa aja? Jadi yang pertama ada belitan atau bisa dibilang winding. Jadi belitan adalah kawat tembaga berisolasi yang dililitkan pada stator. Nah, fungsinya itu menghasilkan medan magnet saat dialiri arus AC. Fungsi yang kedua adalah menentukan tegangan dan konfigurasi motor, star atau delta. Jenis belitan, yakni belitan stator, sumber medan magnet, belitan rotor pada rotor lilit. Kemudian yang kedua adalah terminal box. Di terminal box ada kotak sambungan kabel pada motor. Fungsinya menghubungkan sumber listrik ke belitan motor, kemudian mengatur konfigurasi star, Y atau delta, melindungi sambungan dari debu dan air. Nah, biasanya terdapat 6 terminal, yaitu U1, V1, W1, U2, V2, W2. Konfigurasinya untuk star, U2, V2, W2 disatuin, dan delta, U1, W2, U1, U2, W1, V2. Nah, selanjutnya itu apa itu Star Delta Starter? Jadi Star Delta Starter adalah metode starting motor induksi di fasa dengan cara motor dihidupkan dalam hubungan start. Setelah beberapa detik dipindah ke delta. Tujuan utamanya adalah mengurangi arus start yang besar. Komponen utama yakni tiga kontraktor, yaitu main, star, delta, terus timer, thermal overload, relay, MCB atau MCCB. Nah, alasan penggunaan Star Delta dibanding DOL. Jadi, DOL atau kita dikenal sebagai direct online, itu motor langsung dihubungkan ke sumber tegangan penuh. Nah, arus start bisa mencapai 5-7 kali arus nominal, berpotensi menyebabkan drop tegangan, kerusakan mekanik, gangguan sistem listrik. Nah, makanya itu kita lebih memungkinkan untuk menggunakan Star Delta, yang mana memiliki keunggulan arus start turun hingga plus minusnya 1 atau 3 arus DOL. Jadi bisa di 2 atau 3. Nah, umur motornya lebih panjang, terus torsi awal lebih kecil, yang mana aman untuk mekanik. Sistem listrik lebih stabil. Nah, Star Delta cocok untuk motor daya menengah besar, beban awal ringan, pompa, blower, atau fan.
Oke, alur rangkaian daya dan kontrol. Jadi, buat yang pertama adalah rangkaian daya, mengalirkan daya utama ke motor, urutan alurnya, sumber 3 fasa, MCB atau MCB, kontraktor utama, kontraktor start atau delta, kemudian baru ke motor. Nah, saat start, kontraktor start aktif, motor terhubung ke start. Saat running, timer memutus start, kontraktor delta aktif, motor terhubung ke delta. Nah, alur rangkaian daya dan kontrol yang kedua yakni rangkaian kontrol. Mengatur lagi kerja sistem, komponen push button, on atau off, timer, coil kontraktor, dan thermal overload proteksi. Alur kerjanya, tombol on ditekan, kontraktor utama dan start aktif. Timer mulai menghitung setelah waktu tercapai, start, off, dan delta menjadi on. Motor bekerja normal. Jika overload masa, maka motor otomatis akan mati. Nah, ini adalah simulasi start data yang dijelaskan di Kadesimu. Kita langsung aja. Oke, di sini kita akan mengambil power terlebih dahulu di utara sini, kemudian kita putar balikan ke arah kanan, kita rapikan, lalu kita ambil sebuah apa namanya? Kita rapikan dulu deh, biar rapi ya. Kita ambil sebuah kontraktor yang 3, kemudian kita pasang 3 buah. Oke. Kemudian kita ambil motor, kita taruh di bawah. Lalu jangan lupa untuk memberikan kabel. Di sini kita akan menggunakan color wire, di mana kita membuat warna merah pertama di mentokan saja. Kemudian kita color wire lagi untuk warna kuning sebagai negatif. Kemudian yang lagi warna hitam sebagai netral. Kemudian kita sambungkan buat warna merah ke MCB yang pertama. Oke, kemudian taruh bawahnya lagi. Maaf, salah. Kita hapus dulu, kita sampingkan. Kita warnanya kita pakai warna merah tua ya. Terus disambungkan lagi ke motornya. Kemudian selanjutnya kita sambungkan terlebih dahulu motor yang negatif, output dari motornya ke kontaktor yang satunya, kontaktor yang kedua. Oke, sudah menyambung. Kemudian dari kontaktor outputnya kita akan tarik ke kita tarik ke kiri, kita sambungkan ke kabel yang tadi. Kemudian kita ambil lagi warna kuning, kita sambungkan ke MCB yang kedua. Oke. Lalu kita keluaran juga kita sama, masuk ke kontraktor yang nomor 4, kemudian dari ini keluaran dari nomor 3 kita sambungkan ke 4 ada kontraktor. Kemudian buat yang negatif kita juga sambungkan seperti tadi ke bentar, kita masukkan ke 6. Kemudian dari 5 ke 6. Oke. Lalu buat kontraktor yang kedua, kita ambil warna merah dan kita sambungkan ke nomor 2. Kuning juga sambungkan ke nomor 4. Kemudian hitam kita sambungkan ke nomor 6. Lalu setelah itu dari 1 kita sambungkan ke 2. Maaf, salah. Kita sambungkan ke 1. Dibuat supaya agak rapi. Aduh, susah. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mengambil yang namanya pot.
motor udah ada, kemudian throttle switch ada, MCB ada, nyambung udah benar. Oh ya, saya lupa untuk menambahkan switch. Kita kasih lagi warna seperti tadi, kita ambil warna merah, kemudian kita sambungkan. Ini fungsinya untuk relay ya. Kemudian kita ambil. Oke. Kita juga jangan lupa untuk warna itu penting ya. Warna kabel itu penting. Oke, kemudian ya. Oke, selanjutnya kita bakal ambil sebuah apa ya namanya, MCB yang kedua. Oke, oke mana sih? Oke, kita ambil neutral wire dulu. Kita tarik lagi ke kanan, kemudian kita sambungkan ke, kita taruh bawah dulu aja sebagai uh, persiapan untuk nanti aja. Kemudian kita di sini taruh di atas untuk MCB yang kedua. Ada yang gini kan? Selanjutnya kita akan ambil push button. Di sini kita akan menggunakan NO sebagai on nantinya. NC. Ya, kita pakai NONC atau bukan yang ini. Mana ya? Ya ini di bawahnya ada. Kemudian hmm, untuk NO normally open. Kita ambil lagi. Apa ya ini namanya? Kita ambil timer. Karena nantinya bakal menyala secara bergantian ya. Jadi sebelum masuk ke data delta start delta itu ada sebuah waktu terlebih dahulu. Jadi kita beri sebuah timer di sini, yang mana setelah beberapa detik setelah dinyalakan itu bakal uh, ada perintah untuk menyalakan. Oke. Jadi kita menggunakan switch.
Taruh sini. Sini. Ini kita tinggal sambungin aja. Batas sesuai. Oke. Ini kan ke positif wire. Ini sama sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Kalau ini juga ke sini. Dan selanjutnya ini akan campur ke sini. Oke. Nah, setelah rangkaiannya sudah tersambung semua, kita bakal coba untuk memberi nama terlebih dahulu. Jadi ini untuk MCB pertama, misi 1. Kemudian di sini kita beri nama K1, K2, dan K3. Kemudian di sini kita pakai nama TOR. Buat motor sendiri bisa tulis motor aja. Kemudian di sini MCB kedua. Lalu di sini ada on, emergency maaf. Baru di sini adalah untuk tornya. Lalu untuk yang ini ada kesalahan. Bentar ya. Ini taruh sini. Sepertinya salah pakai. Oke, kita taruh lagi. Kita taruh di atas. Kemudian kabelnya kita hapus dulu aja. Kita beri NO, normally open push button. Tampilan no switch ya. Bukan juga. Bukan. Oke, nemu. Habis itu kita beri kabel lagi merah, sambungkan. Ini. Kemudian dari Oke, kita tambahkan di sini push button lagi. Switch, maaf. Tambahkan switch, kita salah hapus, ganti di sini kita pakai NO. Oke.
Kita ambil warna merah. Oke. Lalu, oh ya kita sambung yang sini. Kita sambungkan ke sini. Oke. Jadi kan kita udah jadi ya teman-teman. Tinggal kita beri nama lagi. Di sini ada MCB2. Kemudian di sini adalah untuk tombol emergency. Lalu di sini kita sebagai TOR. TOR. Kemudian di sini kita beri nilai on, nama on. Buat ini yang kita buat off, maaf. Di sini K1, ini K2, timer 1, tadi kan timer dengan 5 kali set segmen, maksudnya sedetik. Ini K2 dan ini K3. Terus buat ini switch kita beri nama T1. Ini K1, K1 juga. Lalu di sini K1. Oke, kita sambungin lagi. Ini ada yang belum tersambung. Oke. Lalu kita akan coba untuk start aja. Kita run. Jadi, start data itu apa? Jadi ketika kita menyalakan MCB yang pertama yang kedua, dan ketika kita akan menyalakan on, maka timer menghitung waktu beberapa detik. Lalu setelah itu, setelah timernya sudah selesai, maka akan berefek pada flag. Nah, itu ini menyala, T1 menyala. Itu adalah fungsi dari rangkaian star delta, yang mana dari rangkaian awal berubah ke switch ke rangkaian star delta. 3, 2, dan 1 start. Nah, untuk percobaan star delta ini berhasil ya teman-teman. Rangkaiannya seperti ini. Kita tutup aja. Kita coba coba sekali lagi. MCB kita nyalakan. Kemudian kita pencet tombol on. Lalu motor akan berjalan. Kemudian timer akan menghitung waktu. Setelah timer habis, maka kontraktor akan berpindah dari kontraktor K3 ke K2. Ketika emergency ini dinyalakan, maka akan mati semua karena emergency. Kita coba lagi. Kita nyalakan. Timer akan menghitung 3, 2, 1. Klak. Ketiga mati, kedua menyala. Mati, maka tornya akan menyala dan mematikan. Ini aja. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai rangkaian star delta dan induksi motor. Kurang lebih saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan kekurangan dalam penyebutan. Dan mungkin tadi ada beberapa kesalahan yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.